Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Salam sejahtera. Berita sukacita firman Tuhan dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Sukacita kemenangan. Saudara, saat ini kita mengalami musim yang pahit. Dunia berada di tengah pandemi global. Virus corona adalah situasi di mana kita hidup. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Akibatnya pertemuan skala besar, perjalanan ibadah di gereja, olahraga, hiburan, bahkan kegiatan bisnis dibatasi. Ruang gerak dan aktivitas pekerjaan terbatas. Kini dunia merasa rapuh. Anak-anak kita dilanda kebosanan, diam di rumah, pendapatan berkurang. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Mereka berpikir tentang kebutuhan hidupnya dan bertanya, sampai kapan keadaan ini? Belum ada jawaban pasti. Tapi kita kembali bertanya, di mana tangan pemeliharaan Allah? Itulah yang kita pikirkan. Tetapi apa yang sedang Anda pikirkan mengenai virus corona, suasana yang Bapak Ibu hadapi tidaklah penting. Jika bukan virus corona, penyakit lain akan muncul dalam tubuh kita. Yang penting selamanya adalah apa yang dipikirkan Allah, bahwa Tuhan terlibat dalam segala hal, kesehatan ini atau penyakit itu, dalam kehilangan pekerjaan, entah hidup atau mati, kita bersama Tuhan. Allah berbicara bahwa Alkitab adalah firman-Nya. Alkitab itu adalah suara Allah, bahwa Allah terus berbicara melalui firman-Nya. Yesus berkata bahwa firman Allah tidak dapat dibatalkan. Apa yang dikatakan Allah itu benar, adil semuanya. Allah tidak menetapkan kita ditimpa murkanya, tetapi beroleh keselamatan, hidup berkemenangan. Itulah yang membuat kita bersukacita. Firman Tuhan hari ini menyingkapkan tentang Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia bertindak di tengah penderitaan dan segala hal buruk yang kita alami. Masa yang penuh duka, penderitaan, suatu saat akan Tuhan lenyapkan. Tapi kita harus meyakini tentang kedaulatan Allah. Kapan dan bagaimana Allah bertindak itu adalah kedaulatannya. Sekarang saat penuh penderitaan dan kita tak tahu kapan ini berakhir, jangan berputus asa. Tuhan akan bertindak. Bila Tuhan bertindak, terjadilah pertempuran yang hebat antara si jahat dengan Tuhan. Di tengah pertempuran itu kita seolah kepepet, terjepit, menderita. Penderitaan yang kita hadapi begitu kuat. Ada yang tidak tahan, hampir putus asa atau menyerah, bahkan memilih mengikuti yang jahat. Firman Tuhan dalam Wahyu mengatakan, hendaklah engkau bertahan, setia sampai akhir. Bertahanlah, jangan berkecil hati, berharap pada Tuhan. Siapa yang setia sampai akhir, dia akan menang. Itu hal yang pertama. Maka yang kedua, mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Oh tidak, saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam. Dalam firman ini Yohanes diundang melihat apa yang tidak kita lihat. Kita tidak mengetahui kapan dan cara bagaimana Tuhan bertindak. Tetapi di tengah pergumulan, perjuangan, menjadi pemenang. Di saat kita merasa cemas, gelisah, jangan lupakan, tinggalkan satu hal. Hidup dalam pengharapan. Sebab jaminan kemenangan Yesus membuat kita berpengharapan. Pengharapanlah yang memberi semangat, kekuatan, kemampuan
daya tahan di tengah pandemi ini. Pengharapan membuat kita bersukacita. Nyanyian kemenangan. Hal yang ketiga, saudaraku, apabila kita benar-benar menghayati dan memegang firman Tuhan, firman itu akan menjadi suatu kuasa yang dapat mengalahkan kekuatan iblis. Maka jangan gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah adalah orang yang terlalu menyayangi nyawanya. Sebaliknya, mari kita bertekun dalam iman, setia sampai akhir, tidak melacurkan keyakinan kita. Mengapa? Sekarang telah tiba keselamatan dan kekuasaan Yesus yang diurapi Allah. Si pendakwa iblis atau naga telah dikalahkan oleh Mikhael dan malaikat-malaikatnya. Dengan dikalahkannya kuasa iblis, kini amanlah surga. Orang beriman dan orang yang mati martir yang telah ada di surga merasakan keamanan, kenyamanan hidup surgawi. Mereka bersukacita menyanyikan kidung pujian, sukacita kemenangan. Oleh karena itu, saudaraku, firman hari ini adalah berita kemenangan surgawi kepada dunia yang sedang resah, kepada orang yang gelisah, kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, kepada mereka yang mengalami duka atas kehilangan orang yang mereka kasihi. Kita semua, baik dalam keadaan sehat maupun mengalami sakit penyakit. Bagi para tenaga medis yang bekerja siang dan malam, orang-orang yang bermurah hati menolong sesamanya, berjuanglah dalam pengharapan. Dan dengan apa yang saudara lakukan, itu adalah tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa pahit ini. Iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia kini dilemparkan ke bumi. Bumi terancam karena iblis. Alkitab menyebutkan iblis adalah yang menyesatkan dunia, pendakwa-pendakwa saudara kita. Ciri pekerjaan iblis itu, saudaraku, menyesatkan, menyalahkan, mengeluh. Setiap kali kita melakukan hal yang menyesatkan, menyalahkan, mengeluh dalam keadaan yang kita hadapi, kita sedang tertipu melakukan pekerjaan iblis. Oleh karena itu, saudara, penderitaan apapun penyebabnya tetaplah penderitaan. Tetapi kita butuh kekuatan, perlu penghiburan. Yohanes menderita karena iman. Kita bosan, gelisah, pendapatan berkurang, ruang gerak terbatas, sakit, penyakit atau duka, kematian menyebabkan kita menderita. Firman Tuhan ini mengajak kita, mari merujuk pada tujuan akhir, kemenangan surgawi. Berharap pada kemenangan itu akan melahirkan sukacita. Tekun dalam iman membuat kita kuat, tidak berputus asa. Sebab kita percaya Tuhan tidak tinggal diam. Ada pemeliharaan Tuhan di masa pahit ini. Kebenaran Allah memberi penghiburan yang tiada tara, seperti ungkapan Pemazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Selamat hidup dalam ketenangan jiwa, bersukacitalah, sebab kemenangan surgawi menjadi berita indah dan menyegarkan bagi jiwa-jiwa yang sedang dalam penderitaan. Amin.